Kenapa LPDP? Jadi memang saya berniat melanjutkan studi lanjut ke jenjang S2 karena sudah selesai jenjang S1 saya. Dan saya punya tujuan yang lumayan ambisius menurut saya. Dan satu-satunya cara untuk mewujudkan ambisi, mimpi, dan cita-cita saya ya lanjut studi ke jenjang S2. Nah, untuk lanjut studi itu butuh banyak support ya. Kaitannya dengan finansial itu lumayan besar. Nah, makanya saya berupaya mencari beasiswa dan LPDP adalah beasiswa yang cocok dengan profil saya. Apa itu LPDP? Jadi LPDP itu singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, salah satu bagian dari Kementerian Keuangan. Dan LPDP ini dibangun atau setahu saya dipelopori oleh Ibu Menteri Keuangan pada tahun dulu ya 2011-2012 gitu, 1 triliun dari Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan waktu itu dan juga yang sekarang. Terus dana itu menjadi dana abadi pendidikan dan sampai sekarang udah berkembang ya dari 1 triliun menjadi berapa ratus triliun gitu. Saya tahu pastinya belum lupa ya, sempat dijelaskan oleh Bapak Dwi Larso. Lalu LPDP ini tujuannya adalah memberikan beasiswa untuk pendidikan di dalam maupun luar negeri, khususnya untuk calon pemimpin bangsa Indonesia. Karena harapannya dengan memberikan beasiswa ini, orang-orang yang dipilih dan mendapat beasiswa nanti, suatu saat nanti akan menjadi pemimpin di masa depan di Indonesia. Tujuannya ya Pak, agar sumber daya manusia Indonesia itu semakin berkualitas ya. Mengapa harus mendaftar LPDP? Mungkin ini bisa dijawab per poin. Yang pertama itu beasiswa yang komprehensif. Jadi LPDP itu mencakup semua bantuan support finansial untuk studi penerima beasiswanya, yaitu untuk biaya kuliah, biaya bertahan hidup, biaya buku, bahkan biaya riset. Artinya si penerima beasiswa bisa fokus pada studinya tanpa beban keuangan yang berat. Karena kebutuhan keuangan di jenjang S2 maupun S3 ini lumayan besar ya. Jadi kita butuh support. Nah, LPDP mendukung hal tersebut. Yang kedua adalah jaringan dan koneksi. Dari LPDP kita bisa berkoneksi dengan para pemimpin dan profesional dari berbagai bidang. Ini kesempatannya bisa untuk memperluas pandangan, membuka horizon, belajar dari pengalaman orang lain, bekerja sama dengan orang lain, membangun hubungan yang berharga untuk karir di masa depan dengan orang-orang hebat dari dalam negeri maupun luar negeri untuk Indonesia yang lebih baik. Yang nomor 3 itu ada pengembangan kepemimpinan. Jadi LPDP tidak hanya memberikan beasiswa tapi juga mengembangkan kemampuan kepemimpinan melalui pelatihan dan workshop. LPDP berharap keterampilan kepemimpinan akan memberikan dampak yang baik untuk Indonesia. Yang keempat, kontribusi untuk Indonesia. Jadi LPDP mendukung pendidikan tinggi bagi para pemimpin masa depan Indonesia dengan harapan menciptakan generasi yang bisa bersaing di tingkat global yang nantinya akan menjadi investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Jadi LPDP secara ini kalau kita anggap sebagai orang, dia itu baru investasi untuk masa depannya. Jadi sekarang baru nanam modal dulu, di masa depan harapannya akan mendapatkan balik modal atau lebih. Nah, itu makanya investasi SDM ini sangat bermanfaat nantinya insya Allah untuk masa depan negara Indonesia. Tentunya saya sebagai salah satu insan yang lahir dan besar di Indonesia berharapnya Indonesia mempunyai banyak pemimpin-pemimpin hebat ya di masa mendatang. Untuk itu saya juga ingin ikut berpartisipasi menjadi bagian dari orang-orang tersebut agar bisa berkarya bukan cuma untuk diri saya, untuk orang di sekitar saya dan untuk negeri ini.
cara mendaftarnya adalah yang pertama siapkan dulu dokumen penting seperti transkrip nilai, surat rekomendasi dari dosen pembimbing sebelumnya di S1 atau atasan kalau udah kerja. Yang selanjutnya ada proposal studi atau riset. Terus nanti setelah dikumpulin nanti ada seleksi administrasi. Habis itu kalau lolos nanti akan ada tes bakat skolastik. Kalau di masa saya daftar ya, tes bakat skolastik itu untuk yang belum memiliki LOA atau Letter of Acceptance. Itu jadi surat keterangan dari kampus tujuan sudah menerima calon mahasiswa. Nah, kalau belum punya harus ngikutin tes bakat skolastik, kalau belum ya harus ikut tes bakat skolastik. Selanjutnya kalau udah lolos tes tersebut, tes terakhir adalah wawancara atau interview. Ini di LPDP disebut seleksi substansi. Nah, ini lumayan berat ya, karena kita harus menjawab dan diwawancarai oleh 3 interviewer yang ahli di bidangnya. Jadi kita akan dinilai apakah tujuan kita sudah tepat untuk tujuan negara ini, untuk fungsinya nanti di masa mendatang, dan apakah kita sudah siap mendapatkan beasiswa LPDP dan mengemban tanggung jawab itu, dan sebagainya. Jadi dari seleksi substansi ini nanti akan diakses nih teman-teman apakah layak dapat beasiswa atau tidak. Jadi itu beberapa alasan mengapa LPDP harus masuk dalam daftar prioritas kita ya, untuk kalau kita mau lanjut studi. Jadi teman-teman bisa siap-siap kalau mau lanjut studi silakan nyari beasiswa, salah satunya LPDP. Silakan dipelajarin LPDP itu apa dan kenapa dan bagaimana. Jadi gitu, kami tunggu kiprah teman-teman untuk Indonesia di masa mendatang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.